Pernah nggak sih kamu ngerasa, kalau yang salah bicara rakyat, hukum langsung tegas. Tapi kalau yang salah wakil rakyat, hukumnya bisa jadi lebih lembut. Ya, itulah yang sedang ramai diperbincangkan hari ini. 5 anggota DPR baru saja disidang Mahkamah Kehormatan Dewan dan putusannya bikin publik geleng kepala. Rabu, 5 November 2025. Kompleks Parlemen Senayan terasa berbeda. Sorotan kamera, tatapan wartawan, dan bisik-bisik publik memenuhi ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. 5 kursi di deretan depan tampak terisi penuh. Di sanalah duduk 5 nama yang belakangan ini ramai di media sosial: Adis Kadir, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Mereka bukan sedang membahas undang-undang, tapi sedang diadili atas dugaan pelanggaran etik yang mengguncang citra parlemen. Kasus pertama dibacakan Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI yang sempat jadi sorotan karena ucapannya soal tunjangan rumah 50 juta rupiah yang dianggap menyesatkan publik. Namun, MKD menyatakan Adis tidak terbukti melanggar kode etik. Ia hanya diberi peringatan agar berhati-hati berbicara. Publik pun mulai bertanya-tanya, benarkah hanya salah ucap, bukan salah niat. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. Lanjut ke nama kedua, Nafa Urbach. Aktris yang kini duduk di kursi parlemen itu dinyatakan bersalah. Ucapannya di media sosial yang dinilai hedon dan tak sensitif membuat MKD menjatuhkan sanksi nonaktif 3 bulan tanpa gaji dan tunjangan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbach terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbach untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbach nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Kasus berikutnya agak berbeda, Surya Utama alias Uya Kuya. Ia dilaporkan karena video joget yang viral di sidang tahunan MPR. MKD menyatakan Uya tidak bersalah, justru disebut korban berita bohong. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Lalu giliran Eko Patrio. Meski juga berjoget, kasusnya berbeda. Aksi jogetnya setelah sidang dianggap tak pantas di tengah situasi rakyat yang sedang sulit. Apalagi setelah dikritik publik, Eko malah sempat membuat video parodi. MKD menilai sikap itu memperkeruh keadaan. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. Dan akhirnya kasus paling berat Ahmad Sahroni. Dalam sebuah kunjungan kerja, ia menanggapi isu pembubaran DPR dengan kalimat yang membuat publik murka. MKD menyebut bahasanya tidak pantas, kasar, dan tak layak diucapkan oleh pejabat publik.
Nyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Sidang ini jadi penutup dari serangkaian gelombang protes rakyat yang terjadi sejak isu kenaikan tunjangan DPR pada Agustus lalu. Kemarahan publik memuncak kala banyak anggota dewan terlihat seolah tak peka terhadap situasi ekonomi yang menekan. Bahkan demo besar yang terjadi akhir Agustus sempat memakan korban jiwa seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Nama yang kini disebut dengan nada getir, simbol kekecewaan rakyat terhadap sikap elit politik yang dianggap terlalu jauh dari realita. Kini setelah putusan dibacakan, banyak yang bertanya, apakah sanksi ini cukup memberi efek jera? Atau justru makin mempertebal kesan bahwa hukum di negeri ini bisa lentur tergantung siapa yang duduk di kursinya? Karena pada akhirnya yang dijaga bukan cuma kursi kekuasaan tapi juga kepercayaan rakyat, sesuatu yang sekali hilang sulit untuk dikembalikan.